Nanti model linear programming ini kita akan selesaikan dengan solver. Nah, sementara ini kita tunda dulu, kita akan masuk ke model khusus untuk transportasi. Ya, model khusus transportasi itu adalah memindahkan persoalan dari masalah di slide 4 tadi menjadi tabel transportasi khusus seperti ini. Ya. Jadi tabel transportasi ini itu di dalam sel di tengahnya ini itu kita bagi menjadi 2 sel. Ya, ada sel X, ada sel C. Ya, jadi kita lihat di sini dari sumber 1 ke tujuan 1 kita punya X11. Jadi ini adalah banyaknya produk atau komoditas yang dikirim dari sumber 1 ke tujuan 1. Biayanya adalah sebesar C11. Ya. Kemudian banyaknya alokasi produk yang dikirim dari sumber 1 ke tujuan 2 itu adalah X12 dengan biaya transportasinya C12. Ya. Kapasitas dari sumber 1 itu adalah A1, kapasitas sumber 2 A2, kapasitas sumber 3 A3. Permintaan tujuan 1 itu B1, permintaan tujuan 2 B2, permintaan tujuan 3 B3. Ya. Nah, kita tahu A1 sampai A3 diketahui, B1 sampai B3 diketahui, C11 sampai C33 diketahui, X11 yang akan kita cari sampai X33 ini. Berapa X11, berapa X12, berapa X13, dan seterusnya. Ya. Jelas ya, Bu? Bapak? Ya, oke. Kalau sudah, kita lihat contohnya. Ya. Kita akan memakai metodenya stepping stone. Ya, kita contohkan tadi seperti contoh yang tadi juga. Kita punya 3 pabrik. Ya, kita punya 3 sumber. Di sini sumbernya adalah pabrik, yaitu di kota W, di kota H, dan di kota P. Ya. Kemudian dia punya gudang penjualan yang kita sebut sebagai tujuannya itu adalah gudang penjualan di kota A, di kota B, dan di kota C. Ya. Jadi jelas, Bu, ya. Dari kita akan mengirimkan alokasi produk dari pabrik WHP ke gudang penjualan di A, B, dan C. Ya. Data-datanya adalah tabelnya seperti ini. Pabrik W kapasitasnya 90, pabrik H 60, pabrik P 50. Totalnya adalah 200. Kemudian kebutuhan gudang A 50, kebutuhan gudang B 110, kebutuhan gudang C 40, totalnya 200. Jadi ini yang kita pelajari sekarang pertama kali itu adalah yang seimbang. Ya, antara penawaran dengan permintaan, ya, seimbang jumlahnya, ya, maka ini penyelesaiannya mudah. Ya. Kemudian ini ada biaya transportasi, ya. Jadi kenapa beda-beda biaya transportasinya? Yang paling mudah adalah jaraknya. Jadi kenapa transportasi dari W ke A itu mahal sekali dibandingkan dari W ke B? Ya kita bisa katakan bahwa jarak dari W ke A itu jauh lebih panjang daripada jarak dari W ke B. Itu penjelasan yang paling mudah. Ya. Tentu saja ada alasan-alasannya lain. Pokoknya biaya transportasi dari pabrik W ke kota A, B, dan C itu beda-beda. Kemudian dari pabrik H juga beda-beda. Dari pabrik P juga beda-beda. Ya. Nah, ini akan kita selesaikan. Jadi nanti kita akan mencari tahu berapa banyak komoditas yang harus dikirim dari pabrik W ke kota A, ke kota B, ke kota C. Apakah harus dikirim ataukah nol saja gitu. Ya. Jadi X11 sampai X33 itu nanti boleh bernilai nol, sama seperti dalam ininya bahwa X11 sampai X33 itu lebih besar sama dengan nol. Ya, sehingga kita bisa mengalokasikannya dengan baik.
Nah, ini harus difahami dulu soalnya ini dengan baik. Silahkan direnungkan dulu sebentar, 1 menit gitu ya, untuk memahami, untuk mengendapkan soal ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ya. Nah, kita akan pindahkan tabel-tabel ini ke dalam tabel alokasi transportasi khusus tadi, seperti yang ada di slide nomor 7 ini. Ya. Kita akan pindahkan itu. Ya. Sebelum itu penjelasannya seperti ini. Ya. Jadi kita akan tabelnya ke tabel 56 di halaman 7 tadi. Ya. Jumlah kebutuhan tiap-tiap gudang diletakkan pada baris terakhir, kemudian kapasitas tiap pabrik diletakkan pada kolom terakhir, biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil, kemudian XIJ adalah banyaknya alokasi dari sumber I ke tujuan J. Ya, jadi ini nilai-nilai XIJ inilah yang akan kita cari. Ya, maka kita dapatkan dengan soal kita tadi, kita punya 3 pabrik di WHP dan 3 gudang di ABC dengan biaya-biaya pada slide nomor 9, maka kita dapatkan tabel alokasinya adalah seperti ini. Ya. Tabelnya adalah seperti ini. Jadi kalau ini akan kita cari nih, X11 sampai X33 yang akan kita cari. Berapa dari pabrik W akan didistribusikan ke gudang A? Berapa banyak produknya? Ya, biayanya kita ketahui adalah 20. Ya. Oke. Ya, jadi kita lihat di sini pabrik W kapasitasnya 90. Pabrik H kapasitasnya 60, pabrik P kapasitasnya 50. Sementara gudang A meminta 50, gudang B meminta 110, gudang C meminta 40. Ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin Pak. Ya, silakan Pak Reza. Ini Pak, ada angka-angka biaya 20, 15, 25 ini dicari apa udah ada dalam soal tadi Pak? Udah ada dalam soal di halaman 9 tadi Pak Reza. Halaman 8 Pak ya? Di halaman 9. Ya, ini Yang kan tadi ada di tabel 55 kan udah ada Pak. Iya Pak, ada 20, 15. Ini masih dalam soal ini Pak ya? Ya, ini kan penerjemahannya. Memindahkan 3 tabel ini. Kan ini 3 tabel nih, halaman 9 nih. Ya. Kita jadikan 1 tabel seperti di sini. Pak, izin Pak lihat soalnya Pak. Slide 8 Pak ya? Kenapa? Slide 8 kalau nggak salah. 9. 9. Kelihatan, ini kan udah nih. Udah siap Pak, udah Pak. Kasih Pak. Ya. Jadi ini kita pindahkan nih tabel 55 ini menjadi tabel 56. Ya, semua tabel 53, sorry. Tabel 53, 54, 55 kita pindahkan ke tabel 56 ini. Ya. Jadi ini 20 itu adalah biaya transportasi dari pabrik W ke gudang A. Ya. Jadi ini given nih. Angka-angka ini ada di soal, Pak Reza. Jadi kita tinggal menerjemahkan saja. Ya, Pak. Ya? Pak. Baik. Ada pertanyaan lain? Jadi nggak apa-apa. Setiap ada keraguan ditanyakan biar nanti kita ini kan. Ya. Oke. Nah, ada 2 tahap kita menyelesaikan ini. Kita kan akan mencari berapa X11 sampai X33 ya. Jelas ya ini persoalannya. Ya. Ada 2 tahap. Yang pertama adalah alokasi awal. Alokasi awal kita pakai apa yang disebut dengan Northwest Corner Rule, aturan sudut barat laut. Ya, itu adalah alokasi awal. Nanti kita akan perbaiki alokasi awal itu apakah
sudah yang terbaik atau belum, kita akan lihat nanti. Ya, kita akan melihat nanti dengan 3 cara, sekali lagi seperti saya katakan, di dalam slide ini ada 3 cara, tetapi yang akan saya jelaskan cuman 2 cara saja, karena waktunya tidak cukup. Cara yang ketiga hampir sama, hasilnya akan sama juga, tetapi waktunya tidak akan cukup untuk menjelaskan itu. Ya. Oke, ya, jadi prosedur alokasi pertama kita akan memakai apa yang disebut dengan aturan sudut barat laut, Northwest Corner Rule. Ya, namanya Northwest Corner, artinya sudut barat laut. Barat laut itu adalah antara barat dengan utara. Ya, jadi kita isi sebanyak mungkin sudut kiri atas dari tabel 56 tadi. Jadi yang di X11 kita alokasikan sejumlah maksimum. Ya, sebanyak mungkin maksimum yang bisa masuk di sana. Ya. Bagaimana kita memasukkannya, melihatnya, itu dengan melihat kapasitas dan kebutuhan gudang. Mana yang lebih kecil? Ya, jadi kita akan mencari X11 kita alokasikan itu minimum dari kapasitas dan kebutuhan gudang di sana. Ya. Kemudian setelah itu kita lihat kalau XIJ itu merupakan kotak tray yang dipilih, kita lanjutkan dengan melokasikan pada XI, J+1. Jadi ke kanan dulu. Apakah kapasitasnya sudah terpenuhi atau belum? Sudah habis atau belum kapasitasnya? Kalau kapasitasnya belum habis, maka habiskan dulu kapasitasnya ke kanan. Setelah kapasitasnya habis, baru kita turun ke bawah. Ya, untuk melihat memenuhi kebutuhan tujuan. Ya, jadi langkah yang kedua ini, yang ini untuk melihat kalau XIJ itu kita ke kanan dulu. Kenapa? Karena kita penuhi dulu kapasitas. Ya, kita penuhi dulu kapasitas, baru kita melihat kebutuhan. Ya, oke. Nah, dengan ini kita akan dapatkan biayanya akan 3.260 dengan alokasi ini. Ya, sorry, jangan ke sini dulu. Ya, jadi kita lihat di sini. Oke ya, kita lihat bagaimana caranya. Kita mulai dari X11 ini. Kita alokasikan sebanyak mungkin di sini. Di sini ada kapasitasnya 90, sementara ada permintaan 50. Jadi kita pilih yang paling minimum. Kenapa pilih paling minimum? Karena ya kita harus memenuhi itu gitu. Ya, jadi kalau kita ambil 90, sementara dia cuma permintaannya 50, berarti 40 nggak terjual dong, sayang gitu ya. Jadi kita ambil minimum antara permintaan dengan kapasitas. Jadi karena kapasitasnya 90 dan permintaannya 50, maka X11 kita lokasikan 50. Ya. Kemudian karena kita X11 kita lihat ke kanan. Apakah kapasitasnya sudah habis? Belum, ya. Kita alokasikan 50 sementara kapasitasnya 90. Berarti kita di sini masih punya 40 kapasitasnya, sementara permintaan di B itu 110. Jadi kita alokasikan di sini minimum antara 40 dan 110, yaitu 40. Jadi di sini 40 kita alokasikan. Di sini sudah 50, di sini sudah 40, so berarti X13 nggak bisa lagi karena sudah habis. Kita lihat ke bawah, ke X22. X12 sudah terisi 40, berarti permintaan tinggal 70. Di sini permintaan tinggal 70, sementara kapasitas 60. Berarti X22 kita alokasikan sesuai dengan kapasitas, yaitu 60. Jadi di sini minimum antara 60 dan 70, jadi kita dapatkan 60. Kemudian di sini 40 sudah terisi, 60 sudah terisi, permintaan 110. Berarti di sini 32, ya, 32 itu tinggal 10. Berarti di sini adalah minimum antara 10 dan 50. Berarti di sini 10, kemudian di X33 kita alokasikan 40. Ya. Jadi itu yang kita dapatkan. Jadi hasilnya adalah ini. Ya. Hasilnya adalah ini. Ya, jadi biayanya harusnya di sini, saya pindahkan biaya ini. Pak, mau nanya, Pak. Ya, boleh.
Silakan, Bu. Kak, gini Kak, berarti kita itu mengisi kolom-kolom ini ya Pak ya, dari sebelah kiri dulu ya Pak ya, yang Ya, dari berarti gudang A di itu ya atas. Pak ya. Ya, ya. Jadi lihatnya dari kebutuhan gudang. Jadi yang kayak gini kan tadi, Nah, jadi kelihatnya dari minimum antara kebutuhan dan kapasitas. oh gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan kebutuhannya minimumnya 50, langsung diisi 50 ya Pak. Ya, kan minimum antara 50 dengan 90 gitu. Nah, yang tadi itu kan terus tadi yang di gudang B itu tadi kan diisi 40 ya Pak ya, sementara Ya. permintaannya 110. Ya, Jadi karena dia permintaannya lebih banyak daripada persediaan, maka turun ke pabrik H gitu Pak. ya, ya. Karena kan di sini 40 kan sudah habis nih. Ya, Jadi karena kalau di sini belum habis sih masih ke C, tapi kan karena sudah habis, ya nggak mungkin lagi diisi W ke C, kan nggak mungkin lagi, kan sudah habis untuk W ke A ke B aja udah habis gitu ya. Jadi ya Pak. WC habis berarti langsung ke bawah gitu. Oh, Jadi berarti kemudian kalau di HB kan 60 nih, ke ya, kanan kan habis, ya. ke kanan kan nggak bisa lagi, maka ke bawah lagi. Oh. Berarti dia kalau misalnya dia habis ya Pak ya, langsung turun ke bawah ya Pak. Ya, ya, Tidak ke pabrik berikutnya ya Pak ya, karena yang ya, pabrik sebelumnya kapasitasnya tidak memenuhi, maksudnya begitu? ya sudah habis ya. Oh ya deh, oke deh. Berarti kalau yang itu tadi tinggalnya karena dia udah 100, itu tinggal 10, terus Ya, yang baru kita proses yang ke berikutnya gitu kanan. Pak? Ya, Oh, oke deh. Terima kasih Pak. ya. Oke, jadi total biayanya itu adalah kita kalikan 50 kali 20, tambah 40 kali 5, tambah 60 kali 20, tambah 10 kali 10, tambah 40 kali 90. Total biayanya adalah 3.260. Ya. Ini alokasi awal, Bu. Jadi kita bisa perbaiki nggak ini? Ya, kita kan melihat di sini ada yang kosong nih. HA kan 0 nih, artinya kosong nih berarti 0 nih, tidak dikirim. PA 0, kemudian WC 0, HC 0, gitu. Ya, apakah mungkin nggak yang ini kita isi dengan memindahkan yang lain gitu? Ya, karena kan tujuan kita biayanya minimum nih. Siapa tahu kalau kita pindahkan dia, maka biayanya akan lebih kecil. Contohnya kita lihat ke HA, Bu. Ya, HA kan biayanya itu adalah 15. Ya, sementara WA biayanya 20. Kalau yang 50 ini saya pindahkan, ya, jadi kebutuhan gudang A itu jangan dari pabrik W deh. Kita penuhi dari pabrik H aja. Karena biayanya pasti lebih kecil kan ya? Karena ini 20, di sini 15. Tapi kalau ini ditambah, maka ini akan berkurang. Yang H ke B, karena dia diisi H ke A 50, maka H ke B tinggal 10 dia. Kalau di sini tinggal 10, berarti permintaan B itu di WA itu akan bertambah dia menjadi 90 di sini. Nah, apakah kalau kita pindahkan itu, biayanya lebih kecil atau lebih besar? Ya, jadi kita lihat, Bu. Kalau kita pindahkan, ya, sekarang kita pindah, ini cara coba-coba nih pertama. Ya, kalau saya pindahkan dari WA, gitu ya, gudang A itu dipenuhinya bukan dari pabrik W, tapi dari pabrik H. Ya, maka akan bertambah di sini asalnya 0, biayanya menjadi 15, tetapi yang ini akan berkurang sebanyak 20. Oke, kemudian di sini akan berkurang. Dari 20 ini akan berkurang, sementara ini yang 5 ini akan nambah. Ya. Jadi kita akan lihat, ternyata kalau kita pindahkan di sini, ada penambahan biaya, ada pengurangan biaya. Tetapi ternyata pengurangan biayanya jauh lebih besar daripada penambahan biaya, maka sangat layak kita coba. Ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Ya, mudah-mudahan mana yang lebih jelas, tulisan atau penjelasan saya gitu ya. Nah,
Untuk melihatnya, kita lihat tambahan biaya. Tambahan biaya dari H ke A. Ya, tadinya kan tidak ada, 0. Kemudian kita isi, berarti kita tambahkan. Kemudian dari W ke B, asalnya 40. Karena dari W ke A hilang, maka W ke B akan bertambah. Maka akan bertambah dia biayanya, 5. Ini setiap 1 ton itu akan menambah biaya 20. Tapi ternyata akan mengurangi biaya. Karena dari W ke A, ya, W ke A itu jadinya tidak ada. Maka akan pengurangan biaya 20. Kemudian dari H ke B itu akan berkurang juga sebanyak 20. Jadi pengurangan biayanya 40. Kalau pengurangan biaya lebih besar dari penambahan biaya, maka pemindahan alokasi itu sangat layak. Ya, sangat layak. Ya. Jadi ini yang kita lakukan. Ya. Jadi ini akan berkurang, HA akan bertambah, HB akan berkurang, WA akan nambah. Ya. Alokasinya akan seperti ini, alokasi perbaikan pertama akan seperti ini. Ya. Jadi WA jadi 0, HA jadi 50, HB jadi 10, WB jadi 90. Dengan biaya ini, maka kita dapatkan total biayanya adalah 2.260. Ini lebih murah daripada biaya yang tadi. Ya, maka ini jauh lebih baik. Ini lebih baik daripada yang alokasi awal tadi. Sekali lagi, alokasi awal tadi tidak salah, tetapi itu hanya untuk landasan kita saja. Ya, alokasi awal saja. Kita perbaiki yang pertama dengan memindahkan dari WA ke HA dan seterusnya, segi 4 ini. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana, kenapa saya bisa melihat HA gitu ya, HA diisi. Ya, kembali lagi ke tabel di atas, tabel awal. Ya, jadi yang bisa diisi yang harus diperhatikan itu adalah yang di sebelah-sebelahnya akan membuat segi 4 ini, perpindahan-perpindahan ini sudah terisi oleh 3 angka. Jadi seperti ini, HA kosong, saya bisa mengisi itu karena di sini ada WA sudah terisi, WB sudah terisi, HB sudah terisi. Jadi nanti kalau misalkan saya ingin menguji apakah PA akan diisi, saya akan melihat angka-angka yang dari WA, WB, dan PB. Jadi harus ada 3 angka itu yang harus dilihat. Ya, jadi seperti itu. Itu patokannya. Ya, jadi itu patokan awal dari coba-coba seperti ini. Ya. Baik, sampai sini perbaikan pertama ini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Pak, izin Pak, untuk model transportasi ini kan berarti basisnya dari kos transportasi ya Pak ya? Kenapa Pak Dian? Ya, terlalu kecil suaranya. Oh ya. Maaf Pak, untuk model transportasi ini berarti kan berbasis dari biaya transportasi Pak ya? Kos transportasinya ya, dari masing-masing produk dari masing-masing pabrik ke masing-masing tujuan ya Pak ya? Ya. Nah, kalau dalam prakteknya kan Pak, ini menurut pemahaman saya Pak ya, jadi kan biasanya kan satu perusahaan itu ada produk-produk yang paling diminati di masyarakat Pak, oleh konsumen Pak. Jadi misalnya satu perusahaan ada 3 produk ABC, tapi mungkin dari 3 produk ini produk B Pak yang paling banyak diminati oleh konsumen atau masyarakat Pak. Nah itu kira-kira dipertimbangkan nggak Pak dalam model transportasi seperti ini Pak? Jadi harus satu-satu Pak. Jadi kalau ini berarti kita punya tiga produk, berarti tiga tabel. Produk A kita lihat, produk B kita lihat, produk C kita lihat. Produk B, misalkan produk B nih, permintaan dari gudang A berapa, dari gudang B berapa, dari gudang C berapa. Jadi itu Pak. Agak berbeda Pak ya, sisi pandangnya Pak ya. Nah, artinya boleh dia punya 3 produk, tapi masing-masing produk dilihat masing-masing gitu. Jadi nggak bisa disatukan. Ya, jadi artinya ketika
satu produk di perusahaan itu, misalnya produk B paling diminati masyarakat, Pak, berarti kan perusahaan itu kan sebaiknya kan mensuplai produk untuk produk B ini kan maksimal, Pak, sesuai kebutuhan, karena dibutuhkan masyarakat, Pak, atau konsumen. Walaupun secara cost transportasinya mungkin lebih tinggi, Pak. Enggak begitu, Pak. Jadi begini lihatnya. Jadi produk B, ya kita lihat produk B aja, dia paling diminati. Oke, paling diminati. Ya, sekarang permintaan katakanlah di kota 1 gitu. Ya, berapa untuk produk B? Berapa untuk di kota 2 berapa permintaannya? Di kota 3 berapa permintaannya? Ya. Jadi satu-satu saja dilihat. Jadi tidak digabung ini, tidak boleh ini produk yang sama ini, Pak. Satu produk ini. Jadi nanti kalau produk A katakanlah kurang diminati dari produk B, tentu permintaannya akan sedikit. Yang didistribusikan tentu sedikit. Jadi katakanlah sekarang produk A kurang diminati, total permintaannya cuma 100. Sementara produk B 1000. Tapi kan 1000 juga terdistribusi. Di kota 1 berapa permintaannya? 300. Di kota 2 400. Di kota 3 500. Nah, jadi sementara untuk memproduksi B itu kita punya 3 pabrik juga. Nah, dari mana, dari pabrik mana ke kota-kota itu untuk produk B. Sementara produk A itu kan lebih sedikit. Ya yang dikirimkan tentu sedikit saja. Jadi nanti dari 3 itu baru digabung, Pak. Ya, dari pabrik 1, produk A cuma 30, produk B 200, produk C 50 gitu. Nah, itu baru setelah kita melihat satu-satu, baru kita gabung. Begitu, Pak. Berarti yang contoh ini satu produk ya, Pak? Berarti, satu Pak, produk, ya? Hanya satu produk, iya. Pak. Siap. Hanya satu produk. Terima kasih, Pak. Satu produk. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, ada pertanyaan lain, prosesnya paham, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Jadi ini adalah perbaikan pertama nih. Ya, masih ada nggak yang lain yang bisa diperbaiki? Kita kan melihat masih ada 3 yang kosong nih. PA masih kosong, WC kosong, HC kosong. Ya, kita lihat PA. Mungkin nggak PA diisi? Kita lihat, kalau PA diisi, biayanya 25. Sementara yang lain, ini kan ada 3 nih kotaknya. Ya, antara HA, HB, dan PB. Yang lain biayanya jauh lebih kecil daripada PA. Berarti sangat tidak mungkinlah PA diisi, karena ini pasti biayanya akan lebih besar. Ya. Kemudian kita lihat WC. WC mungkin diisi enggak? Kita lihat. WC biayanya 8. Sementara yang terisi itu adalah WB, PB, dan PC. Ya. Jadi 3 ini segi 4 yang membuat ini, yang terisinya adalah ini. Kita lihat di sini 8, di sini 10 dan 19 gitu ya. Kalau di sini 19 itu kita geser ke 8 sana, dari PC itu kita geser ke WC, maka kita akan meruntung nih. Ya. Kita akan menambah 8 sementara yang asalnya 19. Berarti kita akan berkurang biayanya 11. Tetapi kan ini bertambah, ini akan berkurang, ini bertambah gitu ya. Jadi yang akan nambah itu adalah PB dan WC. Berarti penambahan biayanya akan 18, sementara pengurangan biayanya 5 tambah 19, 24. Ya. Jadi ada selisih, penambahan biayanya itu adalah 18, sementara pengurangannya 24. Berarti pengurangan lebih besar daripada penambahan. Berarti itu sangat layak kita isi. WC. Pak tanya, ya. Pak. Ya. Pak, kalau di gudang B sama gudang C ini sepertinya penetapan pesanannya itu bisa dibagi-bagi. Apa bisa yang di gudang A nih kita, misalnya di pabrik H ini kita pesan 25, pabrik P kita pesan juga di pabrik A 25 juga gitu, Pak. Jadi ke 50, baru ke kanan, bisa enggak, Pak? Ya, intinya kan akan lebih mahal, Bu. Kita kan ingin meminimumkan biaya.
Boleh saja sih secara prinsip kan boleh saja. Kalau saya pindahkan di sini 25, Bu. Asalnya kan 50 kali 15. Sekarang jadi 25 kali 15 tambah 25 kali 25. Pasti lebih besar daripada 50 kali 15. Iya kan? Ya. Jadi buat apa kita tambahkan itu gitu. Prinsipnya boleh saja dibagi, tetapi ya seperti tadi ini, ya asalnya kan terbagi nih dari pabrik kue ini tadinya kan dikirim ke A 50, dikirim ke B 40. Tapi karena pertimbangan biaya, maka dari pabrik kue semuanya ke B saja 90 sekarang. Nggak usah lagi ke pabrik A. Pabrik A diisi oleh apa? Oleh H. Oleh pabrik H. Karena sekali lagi seperti pertanyaan tadi Pak, pertanyaan tadi ini adalah satu produk, Bu. Jadi sama produknya. Jelas, Bu? Jadi prinsipnya boleh, Bu. Tapi kalau menambah biaya ngapain? Kita kan tujuannya menemukan biaya. Nggak, kalau kita pakai pabrik W sama H gitu, Pak. Misalnya, W kan 20 biayanya. Terus yang Ya. H 15. Boleh aja, cuman kan itu lebih mahal dari ini pasti, Bu. Prinsipnya kan tidak terpenuhi. Kalau lebih mahal ngapain kita? Kita kan cari yang paling minimum. Sekarang misalkan dari W dan H, Bu. Ya, kan tadi W 50-nya semua jangan 50 dong, saya pengen dari W itu ke A ada gitu ya. Iya. Misalkan 25 gitu ya, karena anak-anak saya di situ gitu ya. Jadi saya mampir ke situ gitu ya, sambil nengok anak gitu. Tapi dari segi perusahaan kan lebih mahal, Bu. Yang paling gampang aja 50 kali 15 berapa, Bu? 75. 750 kan, Bu ya? Iya. Pegang, Bu, 750, Bu ya. Sekarang saya 25 di sini, 25 di sini. Ya, 25 kali 20 berapa, Bu? 500 kan ya? 500. 25 kali 15 berapa, Bu? 375 kan, Bu ya? 577, iya. Ya, 500 tambah 375 berapa, Bu? 875 kan ya? Iya. Sementara tadi biayanya cuma 750. Sekarang 875. Ngapain, Bu? Oh, iya, Pak. Ya, pasti lebih mahal, Iya, Bu. Jadi kan ini saya pindah-pindahkan ini untuk biaya termurah. Ya. Oke, Bu. Oke, Pak. Prinsipnya boleh, Bu. Sekali lagi, asal kalau biayanya lebih murah boleh, Bu. Jadi ini alokasinya sebanyak mungkin saja gitu ya. Nggak ada pertimbangan-pertimbangan tadi. Ya. Nah, ini kan kalau pertanyaan lebih lanjut, kalau ada keinginan bagi-bagi gitu ya, nah itu susah itu. Makanya di Indonesia ini agak susah karena banyak hal yang pertimbangan ekonomi itu kalah oleh pertimbangan politik gitu. Kalau tadi kan pertimbangan politik, Bu ya. Misalkan W harus menyuplai ke A karena di A itu ada anak siapa gitu ya yang harus disuplai dari W gitu. Nah, itu kan susah tuh. Ya. Karena biayanya lebih mahal tentu. Mesti kan masuk jari ya. Iya. Pak izin, Pak. Ya. Ini Pak total kapasitas pabrik sama total kebutuhan gudang kan kebetulan sama nih Pak 200. Nah gimana nanti kalau ini berbeda Pak? Apa pelakuannya juga sama Pak? Apakah harus disamakan gitu juga Pak? Nah, ya prinsipnya harus disamakan, tapi nanti kita akan melihat nanti di pertemuan berikutnya. Oh ya Pak, siapa? Pada prinsipnya sih kalau kita pakai metode ini harus disamakan. Ya, dengan membuat dummy-nya nanti. Ya, kalau disamakan kan kelihatan dulu prosesnya apa namanya, angka-angkanya kan udah ketahuan Pak ya. Ya. Nah, nanti Tetapi kalau nanti berbeda pakai pasti solver, beda kan. Tapi kalau pakai solver nggak perlu. Oh ya Pak. Ya, nanti kita akan lihat pertemuan berikutnya. Ya, siap, terlalu cepat Pak Reza nih. Nah, masalah tadi untuk mencari nilainya ini ya pasti kita akan mempertimbangkan kebutuhan gudang dengan kapasitas pabrik. Betul. Nah, ini kebetulan sama. Nanti kalau yang jumlahnya beda pasti agak ada kerancuan gitu loh, Pak. Betul. Ya. Betul. Ya.
Oke, nanti ya di pertemuan berikutnya Pak Reza. Sabar Pak Reza. Ya Pak. Baik, nah kita lihat sekarang. Pabrik P kan mahal nih, nggak mungkin nih. Tetapi pabrik dari W ke C mungkin nih. Ya, dari W ke C mungkin. Ya, karena dia kita lihat penambahannya, ya, itu penambahannya itu penambahan biayanya itu 8 sama 10, 18, pengurangan biayanya 5 tambah 19, 24. Maka kita alokasikan, kita pindahkan nih. Ya, kita pindahkan yang dari P ke C, itu dari P ke C kita pindahkan ke WC 40-40-nya. Ya. Jadi 40 dari PC ini dari kebutuhan gudang C kita penuhi dari pabrik W aja deh 40 gitu. Ya. Maka gudang B akan berkurang dari pabrik W jadi 50, kemudian pabrik P itu menyuplai gudang B sebanyak 50 bertambah 40 di sini. Jadi bergesernya ini pasti segi 4 seperti ini. Ya. Dengan alokasi ini, maka biayanya lebih murah. Tadi kan alokasinya 2.260 yang terakhir tadi. Sekarang dengan pemindahan ini, biayanya menjadi 2020. Ya. Jadi 2020. Nah, sekarang yang masih kosong lagi itu adalah HC. Mungkin nggak HC diisi? Kita lihat HC. Kalau HC diisi, dia menambah 10. Tapi ini akan berkurang 20. Akan menambah 50 di sini, akan menambah 5, akan mengurangi yang 8 di sini. Ya, jadi penambahan biayanya akan 15, pengurangan biayanya akan 28. Ya, pengurangan biaya lebih besar daripada penambahan biaya. Berarti sangat layak HC ini, pabrik gudang C ini diisi oleh pabrik H. Ya. Berapa banyak dia? Ya, tentu yang 10 ini yang bergeser. Nggak mungkin yang 40 ini yang bergeser ke sini. Ya. Jadi yang 10 yang dari 20 ini yang berkurang ke 10 ini. Karena kalau yang dari 40, yang dari 8 kan ini lebih besar biayanya. Jadi yang dari 20 ini yang bergeser ke sini. Ya. Jadi ini adalah alokasi terakhir. Jadi kita pindahkan di sini. Ini biayanya adalah 1.890. Ya. Jadi ini adalah alokasi terakhir. Ya. Jadi tidak ada lagi. Kalau kita lihat yang kosong-kosong itu adalah PA, kemudian HB, kemudian PC, ya itu nggak mungkin diisi lagi. WA gitu ya, itu balik lagi ke yang tadi ini ya, pasti akan lebih mahal. Kalau diisi, dikembalikan ke yang ini, itu pasti lebih mahal dari 1.890. Nah, ini adalah... Pak, mau nanya, Pak. Ya, boleh Bu Widi. Pak, ya. Pak, berarti ini kita, kan ini mintanya ini langsung ya, Pak ya? Berarti kita sebelum kita distribusikan ini, kita coba-coba semua ini ya, Pak, rumus-rumusnya ini. Yang mana yang paling murah? Ini namanya teori coba-coba, memang. Nanti kita akan coba lihat yang lebih terstruktur, yaitu dengan MODI, Bu. Setelah ini kita cari metode yang lain. Berarti kalau ini, Pak, selagi masih ada yang murah, masih kita coba lagi gitu, Pak? Ya, ya. Ya kan seperti ini. Sekarang kan, terakhir kan yang di atas ini, Bu ya. Tabel 511 ini ya. Pak. Kita lihat, yang kosong kan PA, WA. WA jelas nggak mungkin lagi, tadi kan sudah diisi, dia sudah balik gitu ya. Kemudian yang kosong lagi PC, ya ini nggak mungkin, tadi kan sudah diisi juga. Yang dari awal belum terisi itu adalah PA ini. Mungkin nggak PA ini diisi? Kan nggak mungkin tadi, karena dia lebih mahal nih. Lebih mahal dari manapun yang ada 3 ini, itu lebih mahal. Ya, berarti ini nggak ada lagi yang bisa diisi. HB ini kosong nih, tapi nggak mungkin lagi karena ini kan sudah dicoret tadi. Kalau ini diisi nanti balik lagi ke yang tadi. Ya, jadi seperti itu Bu. Memang dicoba-coba dulu. Pak, nanya Pak. Ya. Ya, gini Pak, kalau langsung aja bisa nggak Pak?
Kita lihat kosnya paling murah, kita kelompokkan dulu, Pak. Sana, Pak. Nanti kita sesuaikan kebutuhannya. Ya, itu berarti metode yang lain. Ini kan alokasi awalnya, Pak. Alokasi awalnya kita pakai Northwest Corner Rule. Kalau yang Bapak katakan tadi, itu alokasi awalnya itu adalah least cost, biaya minimum. Misalkan dari awal tadi 5 gitu, yang paling murah, yang paling murah alokasikan dulu 90 di sana, kemudian 8 sudah nggak terisi, berarti 10, yang setelah itu 10, ini 10 diisi, katakanlah 40 gitu ya. Boleh saja, itu alokasi awalnya Pak, tapi itu pasti tidak akan langsung didapatkan Pak. Optimal yang ini, itu tidak akan langsung didapatkan. Jadi alokasi awal itu bisa pertama dengan Northwest Corner Rule ini, bisa dengan least cost gitu ya. Dengan cara itu boleh juga alokasi awal, tapi tetap ada perbaikan Pak. Pak Koto. Nofra Pak. Nofra ya. Ya, kasih Pak. Saya baca belakangnya biasanya panggilnya oke Pak Nofra ya. Jadi gitu. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Tapi di sini nih tidak ada strateginya yang bikinkan kita lebih mudah menemukan rumusnya yang tepat gitu Pak. Gimana untuk ciri dari nggak ada, nah ini, ya, sekarang ini yang mau saya terangkan nih. Oh gitu Pak. Berarti ini coba-coba semua dulu Pak, kita pilih mana yang ini kan biaya yang minimal. Ini kan judulnya ini nih. Trial and error kan. Oh gitu Pak. Ya, di slide nomor 14 kan. Metodenya trial and error. Sekarang kita akan coba, kalau tidak ada pertanyaan dengan trial and error, kita coba dengan modified distribution. Ya. Iya, Pak. Baik. Oke, Pak. Jadi, alokasi awal ini dari Northwest Corner Rule, dari kita punya biayanya adalah 3.260, ya. Kemudian kita akan perbaiki dengan MODI. Ya. Kalau kita mencari metode yang terstruktur, tentu ada yang harus kita pelajari, harus kita ingat gitu ya. Nah, di dalam MODI ini yang harus kita pakai itu apa yang disebut dengan nilai baris dan kolom. Ya. Jadi kita harus menentukan nilai baris dan kolom. Kita kan punya 3 baris dan 3 kolom nih. Nah, kita harus tentukan nilai-nilainya. Ya. Dengan nilai-nilai itu didapat dari rumusnya RI plus KJ sama dengan CIJ. RI itu adalah baris ke I, row, ya, row ke I. I-nya di sini ada 3, baris 1, baris 2, baris 3, baris W, baris P, baris H, gitu ya. Baris W, baris H, baris P. Sementara KJ itu adalah kolom ke J. Kita punya kolom A, kolom B, kolom C. Sama dengan CIJ. CIJ adalah biayanya. C11 itu adalah 20, C1 adalah C125, dan seterusnya. Ya. Dari hubungan ini, maka kita akan bisa mencari RI dan KJ. Ya. Kita harus mencari nilai RI dan nilai KJ dari hubungan ini. Ya. Karena kita hanya punya satu persamaan, sementara yang kita cari adalah 2 angka, RI sama KJ, maka ini nggak mungkin dicari ya kalau kita cuma punya satu persamaan dengan 2 bilangan yang tidak diketahui. Karena itu harus ditetapkan asumsi awalnya, ya, yaitu baris pertama di sini ditentukan selalu 0. Ya, jadi apapun nanti metode transportasi apapun yang nanti kita dapatkan, kalau kita punya tabelnya, misalkan tabelnya ada 5 baris, maka tentukan saja baris pertama itu 0 nilainya. Ya, maka kita akan bisa dapatkan nilai baris dan kolom yang lain. Ya, jadi dari baris pertama itu RW, kan baris pertama itu baris W, maka kita tetapkan RW sama dengan 0. Kita lihat yang ada isinya. Ya, yang ada isinya kan ini tadi. Dari atas saja. Ya, yang ada isinya adalah WA. Berarti kita cari hubungan antara RW dengan KA. Ya. Maka kita dapatkan
RW tambah KA sama dengan CWA. CWA adalah biaya alokasi dari W ke A. RW kita sudah tetapkan 0, KA yang akan kita cari, CWA sama dengan 20. Maka kita dapatkan KA sama dengan 20. Kemudian yang terisi lagi adalah WB. Ya, maka kita cari hubungan antara RW plus KB sama dengan CWB. RW sama dengan 0, maka kita dapatkan KB sama dengan 5. Ya. Kemudian yang terisi lagi adalah HB. Maka kita akan dapatkan nilai, kita sudah punya KB, berarti kita akan mendapat KB, ya, kita sudah punya KB, berarti kita bisa mencari RH. Ya. RH tambah KB sama dengan CHB, maka kita dapatkan RH sama dengan 15. Kemudian yang terisi lagi itu adalah PB. Kita sudah punya nilai KB, maka kita bisa mencari RP. RP plus KB sama dengan CPB, maka RP sama dengan 5. Kemudian yang terisi lagi adalah PC. Maka dari hubungan itu kita akan dapat KC. Nilai KC sama dengan 14. Ya. Jadi, kita cari nilai baris dan kolom. Kita sudah punya semua nilai baris. Baris W kita punya, baris H kita tahu, baris W 0, baris H kita tahu 15, baris P kita sama dengan 5 kita dapatkan. Kemudian kolom A kita dapatkan 20, kolom B kita dapatkan 5, kolom C kita dapatkan 14. Ya. Dari nilai baris dan nilai kolom ini, kita cari apa yang disebut dengan indeks perbaikan. Ya. Indeks perbaikan kita cari dari rumusnya ini. Indeks perbaikan itu sama dengan CIJ min RI min KJ. Ya, indeks perbaikan ini untuk kolom-kolom yang kosong. Ya, jadi di sini kolom, sel-sel yang kosong, bukan kolom. Sel-sel yang kosong ini ada HA, ada PA, kemudian ada WC, dan ada HC. Ini adalah sel-sel yang kosong. Kita tentukan indeks perbaikan di sana. Ya, indeks perbaikan untuk melihat mana sel yang bisa diisi. Ya, itu adalah perbaikannya. Jadi HA indeks perbaikannya min 20, PA indeks perbaikannya 0, WC min 6, dan HC min 19. Indeks perbaikan ini sebagai dasar untuk membuat alokasi baru kita. Jadi kita lihat indeks perbaikan yang negatifnya terbesar lebih dahulu. Angkanya terbesar. Ya. Indeks perbaikan ini apa artinya? Kalau kita alokasikan satu satuan ke HA, maka biaya kita akan berkurang sebanyak 20. Kalau kita alokasikan ke PA, maka tidak akan ada perbaikan. Kalau kita alokasikan WC, maka ada perbaikan sebesar 6, pengurangan biaya sebesar 6. Kalau kita isi HC, maka akan pengurangan biaya 19. Jadi kita mulai perbaikan alokasi itu dengan indeks perbaikan minimum dengan angka terbesar lebih dahulu. Ya. Baik, sebelum saya isi dengan indeks perbaikan dengan alokasi baru sampai menghitung indeks perbaikan ini, ada pertanyaan? Jadi di sini indeks perbaikan menunjukkan penghematan per satu satuan unit jika dilakukan perbaikan alokasi. Ya. Ada pertanyaan? Bagaimana menghitung nilai baris, nilai kolom, serta nilai indeks perbaikan ini? Ya Pak, tolong diulang sekali lagi Pak. Masih belum paham. Apanya yang belum paham, Bu? Ya, semuanya, Bu. Bingung saya juga mau yang mana. Yang mana, Bu? Yang ini Pak, yang indeks perbaikan tadi Pak. Nah, kan kita sudah punya tadi RI, KJ kan kita sudah punya ya. Ya Pak. Seluruh nilai baris, nilai kolom kita punya. Sekarang kita lihat di tabel kita, yang kosong-kosong
yang tidak ada alokasinya yang 0, itu kan dari pabrik H ke gudang A 0 nih. Ya, itu kita sebut sebagai HA. Kemudian dari P ke A kita sebut sebagai PA, dari W ke C itu kosong, kita sebut sebagai WC, dari H ke C kita juga kosong, ya kita sebut sebagai HC. Ya, kita cari indeks perbaikannya, artinya kalau saya pindahkan alokasinya ke yang kosong itu, apakah akan ada pengurangan biaya atau tidak? Nah, itu ditunjukkan dengan kalau nilainya indeks perbaikannya negatif. Ya. Jadi HA. Berarti ini Pak dihitung lagi yang tadi. Iya, ini kan yang pertama kita tabel yang coba-coba yang pertama itu kan Pak ini. Oh enggak, yang itu udah selesai, Bu. Tadi ya Pak? Enggak, itu udah selesai. Itu kan tadi satu metode, Bu. Kita sekarang pakai metode yang lain untuk mencari alokasi lagi, ini. Pak. Kenapa? Tapi ya, Bu. hitungnya dari kolom yang pertama kan Pak? Ya, dari kolom yang coba-coba yang pertama tadi kan Pak? Enggak, kalau ini alokasi awalnya sama, Bu. Ini kan alokasi nih dari sudut atas nih. Oh, sama. Jadi gini, Bu. Jadi ada 2 tahap, Bu. Tahap pertama alokasi awal. Oh iya. Alokasi awalnya dengan paling ujung ini. Ya, Pak. Ya, ini alokasi awal, Bu. Ya, Pak. Kemudian untuk memperbaiki ini, ada 2 cara yang kita coba perhatikan sekarang. Cara pertama itu coba-coba. Yang tadi sudah selesai, Bu. Sampai sini. Ini adalah perbaikan dengan cara coba-coba, Bu. Tahapan keduanya ini. Kita dapat total 1.890 dengan alokasinya seperti ini. Ya. Ini sudah selesai dengan metode 1, Bu. Sekarang kita coba, kita akan mempelajari metode yang kedua, Bu. Ini kan coba-coba nih, nggak bisa ditentukan mana dulu segala macam gitu kan. Ini kan saya coba-coba aja yang mana yang ini gitu ya. Yang lebih sistematis, kita caranya adalah dengan modi ini. Jadi betul, Bu, yang pertama ini, tahap pertama ini kan alokasi awal. Nanti akan kita selesaikan, itu kita perbaiki dengan metode yang kedua ini, Bu. Jelas, Bu? Pak, ngerti. Oke. Ya, Pak. Jelas, Pak. Terima mungkin kasih. Mungkin kami ragu, Pak, di angka 50, 40, 60 itu. Masalah tadi di metode coba-coba, angka ini juga ada gitu loh, Pak. Ya, oke. Jadi ini tetap ini kan tahap pertama nih. Ini tahap pertama. Ya. Tahap keduanya itu dengan coba-coba atau dengan modi gitu. Gitu ya. Oke, itu yang membuat ragu ya. Jadi ini tahap pertamanya sama. Oke. Iya, Pak. Baik, jadi sudah jelas ini bagaimana indeks perbaikan ini. Berarti HA yang harus kita isi. Ya. Karena indeks perbaikannya negatif, angkanya terbesar. Ya. Berarti kalau kita isi HA ini, maka kita dapatkan sebanyak mungkin ini ya. Jadi karena ini yang alokasinya tentu HA harus diisi sebanyak mungkin, tentu yang dari WA pindah. Ya. Ini sama dengan pertama kita tadi. Langkah keduanya akan berbeda dengan yang coba-coba tadi. Ya. Jadi ini perbaikan kita dapatkan biayanya dengan langkah ini, dengan yang pertama ini tadi sudah dapat 2.260. Ya. Kemudian indeks perbaikan kita yang kedua, yang terbaik itu adalah HC. Jadi HC dulu kita isi. Ya, karena dia setelah minus 20 kan minus 19 nih. Negatif dengan angka terbesar HC. Berarti HC kita isi dulu. Ya, dari sini. Kemudian HC kita isi. HC ini kita isi. Ya, HC kita isi karena yang tiganya ada ini, berarti HC ini yang bergeraknya itu dari yang 10 ini. Ya. Jadi 10 pindah dari HB ke HC. Ya. Jadi
H tidak melayani gudang B, tapi dia melayani gudang C. Ya, jadi kita pindahkan ini, kita dapatkan di sini alokasi yang keduanya itu adalah seperti ini. Ya, jadi HC kita isi, kita dapatkan biayanya 2070. Ya. Kemudian yang terakhir WC. WC itu indeks perbaikannya -6. Kita perbaiki di sini, ya. Jadi kita akan ambil di sini, kita ini karena 0, kita sekali lagi bagaimana dia mengisinya itu lihat yang ada 3 angka di dalam segi 4-nya. Ya, jadi ini 30, ini tinggal pindah ke sana semua, ya, ke HC. Jadi kita dapatkan ini, ya. Dan ini biayanya adalah 1.890. Ya. Karena di indeks perbaikannya sudah tidak ada lagi, maka di sini sudah selesai. Ya. Tabel 519 ini tidak bisa dilakukan karena indeks perbaikan pada setiap segi 4 sudah tidak ada yang negatif, gitu. Ya. Jadi kita lihat di sini PA, kemudian yang 0 itu WA, kemudian HB dan PB, PC itu indeks perbaikannya positif. Kalau indeks perbaikannya positif, maka tidak, sudah berarti tabel yang kita dapat itu sudah optimal. Ya, ini sudah optimal. Jadi hasil akhirnya sama dengan yang coba-coba tadi, Bu, tapi langkahnya kan sedikit beda tadi. Ya, kita isi dulu tadi yang kalau dicoba-coba kita isi dulu yang WC, kalau di ini kita isi dulu yang HC. Tapi hasil akhirnya sama. Ya. Tentu hasil akhirnya harus sama. Ya. Yang jadi masalah adalah kalau coba-coba itu bergantung kepada kejelian kita. Takutnya tidak ada kriteria yang pasti untuk coba-coba. Ya. Kalau ini jelas kriterianya. Kalau indeks perbaikannya artinya dari yang kosong-kosong ini, ya dari yang 00 ini, kalau kita lihat, kita cari indeks perbaikannya, kalau ternyata positif atau 0, berarti sudah alokasinya sudah optimal. Jadi modi apa namanya indikasi optimal atau tidaknya itu jelas, gitu, ya. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan? Pak, tanya Pak. Nah, silakan Bu Nini. Ya, tabel perbaikan, indeks perbaikan ini sudah ditetapkan atau ini kan dulu Pak? Ada Kan kita cari. Cari. Kan dicari. Rumusnya kan ini, rumusnya CIJ min RI min KJ. KJ. Nah, di sini kan untuk yang HA CIJ-nya kan 15. Iya. RJ-nya berarti RH kan nilainya 15. KJ berarti KA di sini nilainya kan 20. Sini Bu. RJ-nya. Jadi dicatat di sini Bu, kan RW itu sama dengan 0. RH kita dapatkan sama dengan 15. RP kita dapatkan 5. Jadi saya juga catat biar ini ya. RW sama dengan 0. RH sama dengan 15. RP sama dengan 5. KA sama dengan 20. KB sama dengan 5. KC sama dengan 14. Ya. Jadi sekali lagi indeks perbaikan itu untuk yang 00 alokasinya, Bu. Jadi ada HA ini kan 0 nih. HA itu artinya dari pabrik H ke gudang A.
PA juga 0, dari pabrik P ke gudang A 0, pabrik W ke gudang C 0, pabrik H ke gudang C 0. Ya. Berarti kita punya 4 indeks perbaikan, HA, PA, WC, HC. Jadi di sini untuk mencari berapa indeks perbaikan dari HA, berarti kita cari CHA, yaitu 15, kemudian RH itu sama dengan 15, KA sama dengan 20, berarti indeks perbaikannya min 20, dan seterusnya, Bu. Bapak Ibu harus bisa bermain-main dengan indeks-indeks ini, Bu. CIJ, RJ, KJ ini apa artinya? Yang penting yang harus Bapak Ibu ingat, seperti pertanyaan Bu Nini, ini adalah angka-angka di bawah CIJ, RJ, KJ ini Bapak Ibu harus jelas. Dari mana dapat min 20, 0, min 6, min 19 ini. Ya. Coba dilihat, kalau ragu angka-angkanya tanyakan sambil kita mendengarkan azan dulu. Baik, Bu. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Bu ini sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, saya yang tanya nih. Ya, seperti ini. Apa artinya min 20 ini? Itu indeks yang perlu perbaikannya yang paling tinggi ya Pak ya, min 20. Ya, ya. Cuman artinya, apa artinya? Berarti itu yang harus dahulu dikurangi diperbaiki harga perbaikannya Pak. Ya, itu. Perbaikannya Nah, jadi angka 20, Pak. Iya, itu yang pertama diperbaiki Pak. Ya, ya. Itu yang pertama diperbaiki. Tapi artinya apa? Apa artinya
menunjukkan ini kan yang pertama kali perbaiki, tapi 20-nya ini apa artinya? Pengurangan biaya, Pak. Pengurangan biaya 20, Pak. Biaya Ya, distribusinya. jadi kalau HA kita isi, ya, maka kita akan ada pengurangan biaya sebesar 20. Ya. Jadi itu. Jadi kalau kita lihat tadi, ya, jadi sebenarnya kita untuk menghitung ini tidak perlu kita kalikan semua. Alokasi awal kita kan 3.260 tadi, Bu, ya. Ya. Sekarang kita pindahkan 50 ke HA. Sementara kalau 1 dipindahkan, itu perbaikannya 20. Berarti kalau 50, perbaikannya akan berapa? 50 kali 20 kan? Berarti akan 1.000. Berarti akan ada pengurangan biaya 1.000. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, sebenarnya nggak perlu dikalikan 90 kali 5 tambah 50 kali 15 untuk mendapatkan 2.260. Karena kita sudah punya yang tadi alokasi awal kita tadi 3.260, maka dengan perbaikan ini, ya, sorry yang ini, mana dia? Ini kan 3.260 nih, ya biayanya, ya. Maka kalau kita isi HA, maka biayanya akan 3.260 kurangin 1.000. Itu akan 2.260. Ya. Yang seperti yang di sini dapat 2.260. Jelas, Bu? Oke, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Kita akan perbaiki dari indeks perbaikan ini itu HC. HC kan 19, Bu, ya. Minus 19. HC minus 19 yang kita pindahkan 10. Berarti berapa pengurangan biayanya? 10 kali 19, 190 kan, Bu, ya? Berarti kita kurangi 2.260, kita kurangi dengan 190. Maka hasilnya akan 2.070. Oke. Kemudian yang WC, indeks perbaikannya 6. Ya. Berarti kalau 1 ton berarti 6 perbaikannya. Sekarang kita pindahkan 30. Ya. Berarti perbaikannya pengurangan biayanya 30 kali 6 sama dengan 180. Berarti kita punya biaya baru kita 2070 kurangi 180 sama dengan 1890. Jadi itu. Jadi ini hanya untuk menambah pemahaman Bapak Ibu saja dengan melihat indeks perbaikan itu untuk melihat berapa total biaya yang dibutuhkan, yang didapatkan dengan cara yang lain, gitu ya. Karena kalau ini kan lumayan juga nih, kali-kali lagi gitu ya. Dengan pemahaman yang lebih baik tadi tentang indeks perbaikan, kita bisa mengurangi pekerjaan. Ya, dengan hasil tentu saja yang sama. Gitu. Baik. Jelas? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dulu saya pernah share PowerPoint ini, tetapi tadi dari perkuliahan dengan kelas A tadi, dan sekarang ini ada beberapa perbaikan, nanti saya share yang baru ini ya, di WA. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri saja. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jadi nanti Bapak Ibu coba-coba dulu di rumah, bagaimana kalau kita menyelesaikan ini dengan solver. Nanti akan kita pelajari, nggak tahu kapan kita akan, mungkin setelah Lebaran, nggak mungkin minggu depan kita sudah. Ya, setelah Lebaran, Pak. Ya, sudah Lebaran ya. Baik. Kalau tidak ada, kita berhenti saja di sini, tanggung 5 menit. Makasih, Bu Diva. Siapa Bu
Bu siapa Solvia siapa tadi lah Budila yang host ya. Sorry Budila ya. Apa namanya yang lebih murah mau apa Budila daripada depannya apa Solvia tadi ya. Budila aja lah yang kasih. Ya. Vio Pak, Vio Pak. Nanti Bapak berayu, tadi nggak tahu Pak, maaf Vio Pak. Survio itu artinya Bu? Survive Pak. Ya. Kuat. Oh survive. Jadi berarti Ibu lahir di hutan Bu? Di hutan. Ini radio Pak, gombal. Iya. Bener dia Bu Dila enggak apa-apa. Survei jadi enggak apa-apa, survive jadi apanya sedang lahir tuh di hutan tuh. Sedang survive dia ya. Baik, sampai ketemu lagi ya. Kapan-kapan mudah-mudahan Terima kasih Pak. Sudah nggak PSBB bisa jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Sudah lama nggak jalan-jalan Bukit Tinggi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.